Administrasi pembangunan merupakan fondasi dari seluruh proses pembangunan nasional. Tanpa administrasi yang kuat, kebijakan hanya menjadi dokumen mati yang tidak pernah menyentuh kehidupan masyarakat. Administrasi pembangunan adalah jantung yang menggerakkan negara dalam mengelola layanan publik, merancang program dan memastikan sumber daya dikelola secara efektif dan efisien. Dalam video ini, kita akan menjelajahi bagaimana struktur administrasi Indi dengan segala kompleksitas dan warisan kolonialnya membentuk sistem pemerintahan modern. Kita juga akan menelaah bagaimana pejabat administrasi memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas, mengelola pendapatan, dan memastikan pembangunan berjalan. Struktur administrasi Indi hari ini tidak lepas dari pengaruh kuat sistem kolonial Inggris yang telah mencetak pola birokrasi selama ratusan tahun. Inggris membangun sistem administrasi yang sangat hierarkis, kaku, terpusat dan memiliki rantai komando jelas untuk menjaga stabilitas koloninya. Sistem itu kemudian diwariskan setelah Indi merdeka. Meski Indi telah bertransformasi menjadi negara demokrasi modern, banyak struktur, peran, dan mekanisme administrasi yang masih mempertahankan pola kolonial. Ini menjadikan administrasi Indi sebagai salah satu yang paling terstruktur dan kompleks di dunia, namun sekaligus menghadapi tantangan rigiditas tinggi. Latar belakang kolonial inilah yang membuat Indi memiliki campuran unik antara birokrasi tradisional yang kaku dan kebutuhan modern yang fleksibel. Menyelami struktur ini membantu kita memahami bagaimana administrasi mampu bertahan dalam perubahan zaman. Divisi merupakan unit administratif penting yang berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah negara, bagian, dan distrik. Satu divisi mencakup 4 hingga 5 distrik, sehingga posisinya sangat strategis dalam pengawasan, koordinasi, dan penerjemahan kebijakan. Pada tingkat ini, kebijakan pemerintah pusat atau negara bagian mulai diubah menjadi instruksi operasional yang lebih teknis. Divisi memastikan tidak ada distorsi kebijakan ketika diterapkan di tingkat lokal dan menjaga konsistensi standar pelayanan publik. Dengan cakupan wilayah cukup luas, divisi memainkan peran vital dalam memastikan setiap distrik beroperasi sesuai regulasi dan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah. Komisaris divisi adalah pemimpin tertinggi dalam struktur administrasi divisi. Ia memiliki otoritas luas dalam mengatur administrasi, pembangunan, keamanan, hingga pengawasan berbagai lembaga dan unit di bawahnya. Sebagai puncak hierarki, peran komisaris sangat menentukan kualitas pemerintahan di wilayahnya. Sebagai kepala Departemen Administrasi Umum, komisaris divisi menjadi penerima sekaligus pengirim instruksi utama bagi distrik-distrik di bawahnya. Setiap program, laporan, atau pengaduan dari distrik bermuara pada meja kerja seorang komisaris. Dalam konteks pembangunan wilayah, komisaris divisi juga menjadi aktor sentral dalam mengintegrasikan aspirasi lokal dengan tujuan pembangunan nasional. Hal ini membuat posisinya sangat strategis dan penuh tanggung jawab. Administrasi Indi dibangun dengan sistem hierarki karier yang jelas. Pejabat pemula berada pada tingkat paling dasar, biasanya baru masuk ke birokrasi. Mereka akan naik melalui jenjang setelah mengumpulkan pengalaman kerja yang cukup dan menunjukkan kemampuan profesional. Pada tingkat menengah terdapat komisioner pembantu yang biasanya telah memiliki 5 hingga 10 tahun pengalaman. Mereka menangani berbagai tugas teknis penting, mulai dari pengawasan lapangan hingga penyelesaian administrasi kasus. Puncaknya adalah komisaris divisi yang telah memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun. Dengan pengalaman panjang, ia dipercaya mengelola seluruh administrasi divisi. Struktur hierarki ini memastikan keputusan diambil oleh orang berpengalaman dan profesional. Pendapatan daerah adalah salah satu komponen penting yang menentukan keberhasilan pembangunan. Komisioner pendapatan memegang peran sebagai pengatur utama aliran dana negara melalui pajak tanah, tarif air, dan pungutan lainnya. Ia menangani seluruh korespondensi resmi mengenai pendapatan dan memiliki wewenang mengeluarkan keputusan final berdasarkan Undang-Undang Pendapatan Tanah. Pejabat
ini juga bertindak sebagai otoritas banding atas keputusan dari komisioner pembantu. Dari sisi pengawasan, ia meninjau proses penagihan, reformasi tanah, dan pemeliharaan catatan keuangan untuk memastikan semuanya berjalan sesuai aturan. Tanpa peran ini, sistem fiskal wilayah akan kacau. Untuk menjaga integritas administrasi pendapatan, perlu dilakukan pemeriksaan rutin. Komisioner divisi harus meninjau catatan harian pejabat di bawahnya untuk mendeteksi kesalahan atau kelalaian seawal mungkin. Ia juga wajib melakukan inspeksi ke kantor taluka dan subdivisi sebagai bagian dari pengawasan menyeluruh. Inspeksi ini dirancang berdasarkan jadwal tahunan yang telah ditetapkan agar pengawasan tetap konsisten. Melalui mekanisme pemeriksaan ini, setiap masalah administratif dapat segera diperbaiki. Hal ini mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat pendapatan daerah. Komisaris divisi juga memiliki peran besar dalam pembangunan wilayah. Ia menjadi penghubung pemerintah negara bagian dengan struktur pemerintahan lokal, memastikan seluruh arahan pembangunan dapat berjalan. Ia melakukan peninjauan terhadap kegiatan pembangunan di tingkat blok pedesaan, termasuk penyediaan air, pembangunan sekolah, pendistribusian rumah, serta pemerataan lahan bagi masyarakat miskin. Dengan cakupan kerja yang sangat luas, Komisaris Divisi berperan sebagai pusat koordinasi pembangunan, terintegrasi yang menentukan arah perkembangan wilayah pembangunan. Wilayah tidak dapat berjalan jika sektor-sektor strategis bekerja terpisah. Komisioner divisi mengordinasikan berbagai sektor seperti pertanian, peternakan, hortikultura, irigasi, dan pekerjaan umum. Melalui pemeriksaan rutin terhadap kantor Panchayat Samiti, ia mengevaluasi sejauh mana program multisektor berjalan sesuai rencana, saling mendukung, dan tidak tumpang tindih. Koordinasi lintas sektor ini menjadi kunci keberhasilan pembangunan karena menyatukan berbagai sumber daya, tenaga kerja, dan kebijakan menjadi satu arah pembangunan. Selain wilayah pedesaan, Komisaris Divisi juga bertanggung jawab atas pengawasan pemerintahan kota, terutama kota kecil dan menengah tanpa struktur korporasi besar. Ia memastikan roda pemerintahan kota berjalan dengan baik dalam struktur administrasi. Meskipun tidak selalu tertulis secara eksplisit, Komisaris Divisi sering dianggap sebagai kepala koordinasi hukum dan ketertiban di wilayahnya. Ia bukan hanya simbol otoritas, tetapi juga figur pengendali stabilitas sosial dan keamanan. Fungsi ini menjadi sangat penting terutama dalam wilayah yang luas, beragam, dan rawan potensi konflik. Komisaris bekerja sama dengan kepolisian dalam memastikan bahwa hukum pidana diterapkan dengan benar dan masyarakat dapat menjalankan aktivitas dengan aman. Pada saat terjadi kerusuhan, konflik tanah, atau masalah politis, komisaris menjadi figur yang menentukan keputusan strategis. Ia harus memastikan keadaan terkendali sekaligus menjaga hak-hak masyarakat tetap terlindungi. Perannya sebagai penjaga hukum menjadikan Komisaris Divisi figur multidimensi, bukan hanya administrator, tetapi juga penengah, pengawas, dan penegak hukum dalam konteks pemerintahan daerah. Sebagai Kepala Administrasi Umum, Komisaris Divisi mengadakan rapat koordinasi komit divisi setiap 3 bulan. Rapat ini bertujuan mengevaluasi program-program pembangunan yang sedang berjalan dan memastikan setiap departemen bekerja sesuai standar serta target pemerintah. Ia mengevaluasi perkembangan di berbagai sektor penting seperti pertanian, kesehatan masyarakat, pendidikan, irigasi, perencanaan keluarga, dan hortikultura. Setiap sektor tersebut memiliki peran strategis terhadap kualitas hidup masyarakat, sehingga evaluasi berkala diperlukan agar tidak ada program yang stagnan. Melalui mekanisme ini, komisaris dapat memastikan pembangunan berjalan terarah, disiplin, dan terukur. Evaluasi triwulan menciptakan budaya administrasi yang akuntabel sekaligus meningkatkan kualitas implementasi kebijakan publik. Fungsi ombudsman merupakan salah satu peran sosial terpenting dari perangkat administrasi. Komisaris divisi menjadi tempat masyarakat mengadukan keluhan terkait proses administrasi publik, terutama dalam hal perizinan, pelayanan publik, dan masalah-masalah hukum kecil pada wilayah yang geografisnya sulit.
dijangkau atau masyarakatnya tidak mampu mengakses lembaga hukum formal. Fungsi ombudsman menjadi mekanisme keadilan terakhir. Masyarakat merasa bahwa negara hadir untuk mereka, bukan sekadar sebagai institusi jauh yang sulit dijangkau. Dengan demikian, Komisaris Divisi memainkan peran kemanusiaan yang sangat penting menjembatani kebutuhan masyarakat dan memastikan pemerintah tetap responsif terhadap keluhan mereka. Dalam sejumlah momen penting kenegaraan seperti Hari Republik dan Hari Kemerdekaan, Komisaris Divisi berperan sebagai representasi pemerintah. Ia menerima penghormatan resmi, menghadiri upacara kenegaraan, dan menjadi wajah pemerintah di hadapan publik. Fungsi seremonial ini tampak sederhana, namun memiliki nilai simbolik yang penting. Kehadiran pejabat tinggi dalam kegiatan publik meningkatkan legitimasi negara dan memperkuat hubungan emosional antara masyarakat dan pemerintah. Hal ini menciptakan kedekatan dan rasa kepercayaan kepada institusi publik. Selain itu, Komisaris juga menghadiri berbagai acara masyarakat seperti peresmian bangunan, kegiatan budaya, atau program pembangunan. Semua ini memperkuat citra pemerintah sebagai bagian dari kehidupan masyarakat. Dalam pelaksanaan pemilihan umum, Komisaris Divisi bertindak sebagai kepala petugas pemilihan. Tugasnya mencakup memastikan seluruh tahapan pemilu berjalan lancar, mulai dari pemutakhiran daftar pemilih, distribusi logistik, hingga keamanan selama pemungutan suara. Komisaris Divisi juga memastikan bahwa proses pemilu terlaksana secara jujur dan bebas. Ia mengawasi pemilihan Lok Sabha dan pemilihan tingkat daerah, memantau pelaksanaan oleh petugas lapangan, dan memastikan tidak ada intimidasi atau praktik kecurangan. Peran ini menjadikan komisaris sebagai penjaga demokrasi di tingkat lokal. Tanpa integritasnya, pemilu tidak akan berjalan transparan dan akuntabel. Administrasi distrik merupakan pusat pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Di tingkat inilah kebijakan pemerintah, pusat dan negara bagian diterjemahkan menjadi tindakan nyata yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat. Seluruh lembaga pemerintah, baik sipil maupun teknis, beroperasi dalam struktur administratif distrik, menjadikannya poros utama pengelolaan wilayah. Pemerintahan distrik tidak hanya mengurus layanan publik dasar, tetapi juga menjalankan berbagai program pembangunan. Perencanaan pembangunan disesuaikan dengan kondisi lokal geografis, sosial, ekonomi, dan demografis namun tetap selaras dengan kebijakan nasional. Hal ini mencerminkan prinsip desentralisasi yang memberi ruang bagi daerah untuk berkembang sesuai kebutuhannya. Dalam menjalankan fungsinya, administrasi distrik melibatkan banyak departemen seperti kepolisian, kesehatan, pendidikan, pertanian, irigasi, pekerjaan umum, dan pendapatan. Keberhasilan pemerintahan sangat bergantung pada koordinasi antar departemen. Tanpa sinergi yang baik, akan muncul tumpang tindih kewenangan, pemborosan anggaran, serta pelayanan publik yang tidak optimal. Seiring perkembangan zaman, distrik juga dituntut menjadi mesin negara kesejahteraan. Administrasi distrik mengelola berbagai program sosial, penciptaan lapangan kerja, distribusi bantuan, dan pembangunan masyarakat. Namun, tantangan seperti lemahnya koordinasi dan kelalaian fungsi rutin masih sering terjadi, sehingga dibutuhkan reformasi administrasi yang berkelanjutan. Tokoh sentral dalam administrasi distrik adalah Wakil Komisaris atau Distrik Kolektor. Ia merupakan tulang punggung pemerintahan daerah yang menjalankan berbagai peran, sekaligus sebagai kolektor pendapatan, kepala pembangunan, penjaga ketertiban, hakim, dan mediator antara pemerintah dan masyarakat. Perannya menjangkau hampir seluruh aspek kehidupan publik di tingkat lokal. Jika pada masa kolonial pejabat distrik dikenal sebagai figur otoriter, pasca kemerdekaan peran tersebut berubah secara fundamental. Wakil Komisaris kini dipandang sebagai administrator modern yang mengutamakan pelayanan, transparansi, dan pembangunan. Transformasi ini menegaskan bahwa administrasi distrik bukan lagi alat kekuasaan, melainkan instrumen pelayanan demi kesejahteraan masyarakat. Administrasi distrik merupakan fondasi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Melalui struktur yang terorganisasi, kebijakan negara tidak hanya berhenti sebagai konsep, tetapi diwujudkan dalam pelayanan publik, pembangunan wilayah,
dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peran Wakil Komisaris sebagai pemimpin administratif menunjukkan bahwa keberhasilan pemerintahan daerah sangat bergantung pada koordinasi, integritas, dan kemampuan merespons kebutuhan masyarakat. Dari pengelolaan pendapatan hingga penyelesaian konflik sosial, administrasi distrik menjadi penghubung utama antara negara dan rakyat. Dengan demikian, administrasi distrik bukan sekadar mesin birokrasi, melainkan instrumen pelayanan publik yang mencerminkan wajah negara di tingkat lokal. Pemerintahan yang efektif di distrik akan menentukan kualitas demokrasi, pembangunan, dan keadilan sosial secara keseluruhan.